Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ali Khabar Effendi, NPM B1A 4200424. Di sini saya akan membahas buku tentang kejahatan Mayantara, Dr. Abdul Wahid, SHMA, Muhammad Labib, SH. Di sini saya akan membaca bab 1 dan bab 2 dan akan mendeskripsikan tentang kejahatan Mayantara, cybercrime. Perkembangan kejahatan di era globalisasi karakteristik utama perkembangan kejahatan di era globalisasi ditandai oleh beberapa hal. Peningkatan kejahatan transnasional, kejahatan tidak lagi terbatas pada yurisdiksi nasional tapi meluas melintasi perbatasan, memanfaatkan konektivitas global dalam transportasi, komunikasi, dan keuangan. Kompleksitas modus operandi, melakukan kejahatan menggunakan peralatan dan teknologi canggih, memanfaatkan kelemahan sistem hukum dan manajemen, membuat pengungkapan kasus menjadi lebih sulit. Korban bersifat kompleks. Korban kejahatan tidak hanya individu, tapi hanya juga kelompok masyarakat, perusahaan, bahkan negara, misalnya melalui serangan cyber terhadap infrastruktur penting. Jenis-jenis kejahatan yang menonjol globalisasi telah memunculkan dan memperparah beberapa jenis kejahatan. Yang paling utama adalah yang pertama, kejahatan cyber atau cybercrime. Ini adalah bentuk kejahatan yang paling menonjol di era digital. Kejahatan ini memanfaatkan teknologi meliputi dan internet, meliputi pencurian data dan identitas, phishing, identity theft, upaya mendapatkan informasi pribadi, kata sandi, atau data keuangan melalui penyamaran sebagai identitas terpercaya. Peretasan, hacking atau cracking, akses ilegal ke sistem komputer atau jaringan untuk mencuri, merusak, atau memanipulasi data. Malware dan ransomware, penyebaran perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem atau mengenkripsi data korban dan minta tembusan untuk mengembalikan akses. Carding dan skimming, kejahatan terkait kartu kredit atau debit seperti pencurian data dan strip magnetis kartu. Kedua, kejahatan transnasional, terorganisasi, jaringan kriminal global memanfaatkan globalisasi untuk memperluas operasi ilegal mereka. Perdagangan manusia, human trafficking, memanfaatkan migrasi ilegal dan ketimpangan ekonomi untuk merekrut dan mengeksploitasi korban secara global. Perdagangan narkotika dan senjata ilegal, fasilitasi pergerakan barang ilegal, melintasi batas negara yang lebih mudah. Pencucian uang, money laundering, memanfaatkan sistem keuangan global yang terintegrasi untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal, seringkali untuk membiayai terorisme atau kejahatan lainnya. Terorisme transnasional, penyebaran ideologi, perekrutan anggota secara daring, dan pembiayaan terorisme yang bergerak melintasi perbatasan. Tantangan penegakan hukum. Perkembangan kejahatan ini menimbulkan tantangan besar bagi sistem hukum dan penegakan hukum. Perbedaan hukum antar negara ialah perbedaan sistem hukum, prosedur peradilan, dan definisi kejahatan di berbagai negara sering menghambat upaya untuk mengadili penjahat yang beroperasi secara global. Kerjasama internasional, penanggulangan kejahatan transnasional membutuhkan kerjasama antar negara yang kuat seperti ekstradisi, bantuan hukum, timbal balik, dan pertukaran intelijen yang terkadang terhambat oleh perbedaan kepentingan atau birokrasi. Kebutuhan kompetensi digital. Aparat penegak hukum harus meningkatkan kapasitas mereka di bidang teknologi informasi untuk melacak dan mengungkap kejahatan cyber yang semakin canggih. Kejahatan sebagai bagian dari dampak teknologi. Kejahatan adalah bagian integral dari dampak negatif yang menyertai perkembangan pesat teknologi, terutama teknologi informasi dan internet. Kejahatan yang muncul sebagai bagian dari dampak teknologi ini secara spesifik dikenal sebagai kejahatan cyber atau cybercrime atau kejahatan Mayantara. Berikut adalah rincian mengenai kejahatan sebagai bagian dari dampak teknologi. Kejahatan sebagai cermin dampak teknologi
seperti pisau bermata dua, memberikan kemudahan. Dampak positif sekaligus membuka celah dan sarana bagi tindak kriminal. Dampak negatif yang pertama, teknologi sebagai sarana alat kejahatan. Teknologi digunakan untuk memfasilitasi kejahatan konvensional yang dimodifikasi. Contoh, penipuan konvensional, misalnya janji hadiah atau undian, kini dilakukan melalui telepon pintar, SMS, email, atau media sosial. Modus, penggunaan komunikasi digital untuk memperluas jangkauan korban cara cepat dan anonim. 2. Teknologi sebagai objek target. Kejahatan sistem dan data yang disimpan secara digital menjadi sasaran utama. Contoh, peretasan, hacking terhadap database perusahaan, server bank, atau akun media sosial individu. Modus, pelaku kejahatan mengeksploitasi kelemahan, vulnerabilitas dalam sistem keamanan perangkat lunak atau jaringan. Yang ketiga, teknologi sebagai lingkungan tempat kejahatan baru muncul di ruang virtual cyberspace yang tidak memiliki batas fisik jelas. Contoh, penyebaran malware, ransomware, atau penyiaran konten ilegal seperti pornografi anak di internet. Modus seperti anonimitas dan luasnya jangkauan internet memungkinkan kejahatan dilakukan lintas batas dan menyulitkan pelacakan yurisdiksi hukum. Bentuk-bentuk utama kejahatan cyber. Perkembangan teknologi telah melahirkan dan mempopulerkan beberapa jenis kejahatan yang sangat khas, antara lain jenis kejahatan deskripsi singkat, dampak teknologi pencurian data atau identitas, phishing, spoofing, upaya mendapatkan informasi sensitif, kata sandi, detail kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas percaya dalam komunikasi elektronik, kemudahan meniru situs email resmi dan mengirimkannya ke ribuan target dalam hitungan detik. Peretasan akses ilegal, hacking, memasuki sistem komputer atau jaringan secara ilegal untuk mencuri, merusak, atau memanipulasi data. Kompleksitas sistem IT modern yang memiliki banyak celah keamanan jika tidak dikelola dengan baik. Malware, ransomware, penyebaran perangkat lunak berbahaya untuk merusak, mengganggu operasi, atau mengunci data korban hingga tebusan dibayar. Kemampuan membuat kode yang rumit dan mendistribusikannya secara global melalui email, website, atau flash drive. Penipuan transaksi keuangan, carding, skimming, pencurian data, kartu kredit, debit untuk digunakan dalam transaksi daring ilegal, migrasi transaksi ke platform online, e-commerce, dan penggunaan sistem pembayaran digital, penyalahgunaan konten ilegal, penyebaran materi yang dilarang, misalnya pornografi, kebencian, atau hoax. Secara massal di dunia maya, platform media sosial dan aplikasi perpesanan yang memfasilitasi penyebaran konten viral secara instan. Tantangan penanggulangan kejahatan yang didorong oleh teknologi menimbulkan tantangan karena yang pertama, anonimitas pelaku. Identitas pelaku seringkali sulit dilacak karena mereka dapat menyembunyikan lokasi dan identitas digital mereka. Yang kedua, kecepatan dan skala. Kejahatan dapat dilakukan dari mana saja, kapan saja, dan berdampak pada jutaan orang atau sistem secara serentak. Misalnya serangan DDoS. Yang ketiga, yurisdiksi hukum. Kejahatan yang melintasi batas negara, cross border, menyulitkan penegakan hukum karena perbedaan undang-undang dan prosedur. Globalisasi kejahatan. Tantangan bagi Indonesia, globalisasi kejahatan yang merujuk pada kejahatan transnasional, terorganisasi transnasional menimbulkan tantangan yang signifikan dan multidimensional bagi Indonesia. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan besar yang strategis dan populasi digital yang masif menjadikan rentan sekaligus target utama bagi aktivitas kriminal lintas batas.
Tantangan utama kejahatan globalisasi bagi Indonesia. Tantangan yang dihadapi tantangan Indonesia terbagi dalam 3 aspek utama: geografis, fisik, teknologi, cyber, dan hukum institusional. Satu, tantangan geografis dan fisik. Indonesia dengan garis pantai terpanjang dan ribuan pulau menghadapi kesulitan dalam menjaga perbatasan dari pergerakan barang dan orang ilegal. Perdagangan narkoba, lintas batas. Indonesia adalah pasar sekaligus jalur transit utama peredaran gelap narkoba yang sering diorganisasi oleh sindikat internasional. Kelemahan pengawasan di perairan menjadi celah. Perdagangan manusia, human trafficking dan penyeludupan orang. Indonesia menjadi negara asal transit dan tujuan di mana negara dieksploitasi di luar negeri atau dijadikan titik transit bagi migran ilegal yang menuju negara lain. Penyeludupan barang ilegal mencakup senjata, satwa langka, hasil tambang, dan hasil perikanan yang merugikan ekonomi negara dan ekosistem. 2. Tantangan teknologi dan cyber. Ketergantungan yang tinggi pada teknologi informasi dan tingginya pengguna internet membuat Indonesia menjadi target empuk bagi kejahatan cyber. Kejahatan cyber lintas negara, cross border, cybercrime. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah serangan cyber tertinggi. Kejahatan seperti ransomware, peretasan data pribadi, dan penipuan daring sering dilakukan oleh pelaku dari luar negeri. Pencucian uang, money laundering dengan berbasis digital. Pelaku kejahatan memanfaatkan sistem pembayaran digital dan aset kripto yang kurang regulasi secara ketat untuk menyembunyikan dan memutar dana hasil kejahatan, misalnya dari korupsi atau narkoba. Penyebaran radikalisme dan terorisme. Internet digunakan secara fasif untuk penyebaran ideologi radikal, propaganda, dan perekrutan anggota baru, terutama teroris transnasional. Tantangan hukum dan institusional. Globalisasi kejahatan bergerak lebih cepat daripada respon hukum dan kelembagaan. Yurisdiksi dan bukti digital. Sulitnya penegakan hukum karena pelaku berada di luar yurisdiksi di Indonesia. Selain itu, pengumpulan bukti digital lintas negara membutuhkan mekanisme hukum internasional yang rumit. Kerjasama internasional. Indonesia harus aktif menjalin kerjasama bilateral dan multilateral, misalnya melalui ASEAN Monitoring Meeting and Transnational Crime, AMMTC, dan Interpol dalam interdiksi, bantuan hukum timbal balik, dan pertukaran informasi. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) diperlukan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan jaksa dalam menangani kasus kejahatan cyber dan transnasional yang membutuhkan keahlian teknis dan pemahaman hukum internasional. Upaya Indonesia menghadapi merespon tantangan ini melalui pendekatan komprehensif, yaitu hukum, kelembagaan, dan kerjasama. Aspek lembaga, kunci upaya dan tindakan hukum dan peraturan DPR, pemerintah, Mahkamah Agung menerapkan dan memperkuat undang-undang seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penegakan hukum Polri, Bareskrim, BNPT, BNN, peningkatan koordinasi antar lembaga. BNPT fokus pada pencegahan dan penindakan terorisme transnasional termasuk dedikasi dan kontraradikalisasi, keamanan cyber BSSN, Badan Cyber, dan Sandi Negara. Melakukan pemantauan trafik anomali, memberikan edukasi keamanan cyber, dan melindungi infrastruktur informasi vital negara dari serangan cyber. Kerjasama internasional. Kementerian Luar Negeri, Hufbintar, Polri memperkuat perjanjian bilateral dan regional seperti dalam kerangka ASEAN untuk mempermudah intradiksi dan bantuan hukum timbal balik mutual legal assistance MLA dalam kasus lintas batas. Eksistensi kejahatan mayantara. A. Kejahatan internet dan perkembangan dunia maya. Yang pertama, pengertian internet secara etimologis. Internet adalah singkatan dari Interconnected Network. Internet merupakan sebuah sistem global jaringan komputer yang saling terhubung. A. Definisi teknik internet adalah jaringan komunikasi elektronik global yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer di seluruh dunia. Inti teknis, jaringan ini bekerja menggunakan perangkat protokol standar global yang disebut TCP atau IP.
Fungsi memungkinkan pertukaran data, informasi dan komunikasi antara miliaran pengguna dan perangkat yang terhubung tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. Sifat internet adalah sebuah infrastruktur fisik yang terdiri dari router, server, kabel secara optik, bawah laut, dan satelit yang menopang semua komunikasi digital ringkasan internet. Jaringan fisik yang memungkinkan semua komputer dan perangkat di dunia berkomunikasi melalui protokol standar. Yang kedua, pengertian cyberspace, dunia maya. Cyberspace atau dunia maya adalah istilah yang lebih filosofis dan abstrak. Istilah ini merujuk pada lingkungan virtual yang diciptakan oleh koneksi jaringan komputer. 4. Asal-usul dan definisi konseptual. Pencetus istilah cyberspace pertama kali diperoleh oleh William Fixie Gibson dalam novelnya Definisi Gibson yang menggambarkan sebagai halusinasi persetujuan yang dialami setiap hari oleh jutaan operator yang sah, sebuah representasi grafis dari data yang diabstraksi dari bank setiap komputer dalam sistem manusia. 7. Sifat cyberspace adalah ruang imajiner atau ruang non-fisik di mana interaksi sosial, bisnis, dan pertukaran informasi digital berlangsung. Ini adalah lingkungan digital yang dimasuki seseorang saat berinteraksi dengan teknologi yang terhubung jaringan. 8. Hubungan dengan internet. 9. Internet adalah tubuh, cyberspace adalah jiwa. Jika internet adalah infrastruktur dasar, kabel server, perangkat keras, maka cyberspace adalah pengalaman, media sosial, e-commerce, game online, email, web browsing yang terjadi di atas infrastruktur tersebut. 10. Aktivitas. Segala aktivitas yang tidak terikat pada lokasi fisik seperti melalui video call, main game online, atau membaca berita situs web adalah bagian dari pengalaman di cyberspace. 11. Ringkasan cyberspace, ruang virtual yang terbentuk dari interaksi melalui jaringan komputer, tempat manusia berinteraksi, berbisnis, dan berbagi informasi dalam bentuk digital. Kedua, sejarah singkat internet berawal dari proyek militer Amerika Serikat bernama ARPANET pada tahun 1969 yang kemudian berkembang menjadi jaringan riset dengan protokol standar. Pada awal 1980, revolusi besar menjadi Tim Berners-Lee menggunakan World Wide Web pada tahun 1999 sehingga internet mulai dapat diakses oleh masyarakat umum melalui tampilan grafis pada tahun 1990-an. Awal mula 1960 sampai 1970. 1999, proyek ARPANET dibentuk oleh Aperture Research Objects Agency Amerika Serikat untuk menghubungkan universitas. Misi awalnya adalah untuk kepentingan militer dan riset. 1970-an jaringan mulai berkembang tapi masih terbatas. Pengembangan protokol dan jaringan 1982, protokol komunikasi standar TCP, IP diperkenalkan, yang memungkinkan jaringan untuk beredar untuk komunikasi satu sama yang lain. 1984 sistem penamaan domain DNS mulai digunakan untuk menggunakan pencarian alamat situs. 1986 National Sky Foundation Network didirikan sebagai pengganti ARPANET dan mulai menghubungkan jaringan di berbagai negara. Era komersial dan World Wide Web. 1989 Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web, sistem yang memungkinkan akses informasi melalui hyperlink. 1991 kode untuk membuat halaman web dan browser pertama tersedia membuat gratis di internet membuka jalan bagi adopsi massal. 1993 layanan pendaftaran domain publik dimulai melalui internet. 1994 internet pertama kali masuk ke Indonesia dari berbagai universitas seperti Indonesia mulai menjadi pendirian konten internet. 1956 PT Telkom mulai menyediakan layanan diam out untuk masyarakat umum di Indonesia dengan menaik Telkomnet, perkembangan pesat abad ke-21. 2000-an keberadaan WiFi dan perangkat mobil dan serta munculnya platform media sosial seperti Facebook dan Twitter membuat internet semakin mudah diakses oleh masyarakat luas. Saat ini internet terus berkembang pesat dengan baik, kecepatan tinggi dan kualitas yang lebih baik, menjadi baik tak terpisahkan dari kehidupan modern. Yang keempat, pengertian kejahatan mayantara. Kejahatan mayantara atau cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan jaringan internet melalui batas negara dan menyebabkan kerugian yang signifikan dibandingkan kejahatan konvensional. Kejahatan mayantara cybercrime memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan berbagai tindak kejahatan yang seringkali sulit dicegah karena sifatnya sering lintas batas dan terus berkembang. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh berbagai kalangan hingga remaja hingga orang dewasa dengan berbagai motif. Bentuk-bentuk kejahatan mayantara. Beberapa kejahatan mayantara meliputi peretasan, hacking, upaya untuk mengakses sistem komputer atau jaringan tanpa izin, pencurian data, kartu kredit, carding, penyalahgunaan informasi kartu kredit untuk keuntungan pribadi.
penyebaran konten pornografi, distribusi materi pornografi melalui media online, pencemaran nama baik, tindakan mencemarkan nama baik seseorang melalui media sosial atau media online, penanggulangan kejahatan mayantara. Penanggulangan cybercrime memerlukan upaya yang komprehensif termasuk melalui upaya penal, menggunakan hukum pidana dan saksi dan non penal tanpa saksi pidana. Indonesia masih terus berupaya untuk memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang kejahatan mayantara dengan rumusan tindak pidana yang lebih jelas dan saksi proporsional, kebijakan hukum pidana dan upaya penanggulangan kejahatan. Kebijakan upaya pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan mencakup serangan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Upaya ini melibatkan dua pendekatan utama, penal melalui penerapan hukum pidana dan non penal di luar sistem hukum pidana. Upaya penal melibatkan penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan ini termasuk kriminalisasi untuk suatu perbuatan bentuk tindak pidana, penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, saksi pidana, pemberian hukuman yang setimpal dengan pembuatan pelaku upaya non penal. Upaya non penal mencakup langkah-langkah di luar sistem hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ini termasuk pendidikan dan penyuluhan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan akibat dari kejahatan, program sosial dan ekonomi, mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan seperti kemiskinan dan pengangguran. Kerjasama dengan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan. Tujuan kebijakan hukum pidana, tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah pelindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial. Ini dicapai melalui pencegahan kejahatan, mengurangi kesempatan dan niat untuk melakukan kejahatan. Penegakan keadilan, memastikan bahwa pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Rehabilitasi pelaku membantu pelaku kejahatan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Terima kasih untuk peserta saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.